Hai Sobat UT, perkenalkan saya Ulul Azmi Nur Hasanah, NIM 8406328842. Praktikum IPA di SD. Ekosistem darat. Berikut penjelasannya. Pengertian ekosistem: suatu sistem yang terdiri dari komponen biotik makhluk hidup dan abiotik lingkungan fisik yang saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain dalam suatu lingkungan tertentu. Ekosistem dibagi menjadi dua bagian, ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami yaitu suatu sistem yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi satu sama lain dalam suatu lingkungan tertentu tanpa campur tangan manusia yang signifikan. Contohnya hujan-hutan tropis, terumbu karang, padang rumput, sungai, laut, dan masih banyak lagi. Ekosistem buatan: suatu sistem yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik yang dirancang dan dibangun oleh manusia untuk tujuan tertentu, seperti kebun, sawah, kolam ikan, taman, dan masih banyak lagi. Ekosistem memiliki dua komponen. Yang pertama, komponen biotik yang terdiri dari produsen, tumbuhan, konsumen, hewan, dan dekomposer, pengurai. Komponen abiotik terdiri dari bahan organik, anorganik, dan iklim. Praktikum IPA di SD. Ekosistem darat. Berikut adalah ekosistem darat di kebun. Ekosistem darat di kebun merupakan contoh dari ekosistem buatan. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu aplikasi barometer, kaca pembesar, dan lahan perkebunan. Komponen abiotik beserta kondisinya yang ada di kebun antara lain angin semilir, kondisi cahaya yang cukup, suhu mencapai 31 derajat Celcius, dan jenis tanah ultisol. Selanjutnya kita amati komponen biotik yang terdiri dari hewan dan tumbuhan. Yang ada tumbuhan putri malu, tanaman kesum, tanaman ubi, tanaman kelapa sawit, pohon karet, pohon pinang, pohon kelapa, tanaman jambu biji, tanaman pecut kuda, tanaman pohon pisang, tanaman paku yang hidup di sawit. Selanjutnya, komponen biotik hewan. Yang pertama ada ulat penggulung daun pisang, terdapat di pohon pisang. Ada entok, ada nyamuk, ada rayap yang hidup di pohon, ada kucing, belalang, dan juga serangga. Dari hasil pengamatan di kebun tersebut adanya timbal balik antara komponen biotik dan abiotik yang membentuk sistem ekologi atau disebut ekosistem. Komponen biotik saling berinteraksi dengan komponen abiotik yang ada di sekitarnya. Praktikum selanjutnya yaitu pengaruh deterjen pada perkecambahan kacang hijau. Alat dan bahannya: 1 kacang hijau, 2 tisu, 3 deterjen, 4 spidol, 5 gelas, 6 aluminium foil, 7 air 1000 ml, dan sendok. Selanjutnya, hal yang pertama dilakukan yaitu ambil deterjen sebanyak 1 gram, lalu larutkan ke dalam air 1000 ml dan diaduk hingga merata. Setelah larutan tercampur rata, lalu masukkan ke dalam gelas dengan konsentrasi 100%. Selanjutnya, tambahkan air ledeng ke
ke air deterjen tersebut hingga batas 1000 ml lagi. Setelah itu aduk kembali hingga tercampur rata dan masukkan ke dalam wadah dengan konsentrasi 50%. Setelah itu beri air ledeng kembali ke dalam air deterjen sampai batas 1000 ml, lalu masukkan ke dalam wadah dengan konsentrasi 25%. Ulangi percobaan tersebut sampai dengan konsentrasi 12,5%, 6,25%, dan 3,10%. Setelah semua gelas selesai diisi dengan konsentrasi deterjen yang berbeda-beda, Anda juga air ledeng atau sebagai kontrol. Selanjutnya, masukkan kapas ke dalam masing-masing gelas. Setelah diberi tisu, beri larutan konsentrasi masing-masing 2-3 sendok air konsentrasi. Setelah semua diberi air, selanjutnya beri kacang hijau ke dalam wadah tersebut. Setelah semua gelas diberi kacang hijau, tutup menggunakan aluminium foil. Setelah itu simpan dan amati besok. Sekian dan terima kasih.